Mari kita tinggikan Tuhan, saudara, kita muliakan Tuhan. Kita bawa hidup kita kepadanya pagi hari ini, saudara. Mari bersama kita naikkan penyembahan kita. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Tinggikanlah namanya, katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Katakan datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, atas segala Allah, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong, Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapilah Tuhan, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Urapilah Tuhan, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus Tuhan.
penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu, urapi kami, urapi kami. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Roh Kudus, kami tinggikan nama-Mu. Roh Kudus, kami muliakan nama-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang bersekutu kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami puji dan kami sembah Kau Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Jiwa kami merindukan-Mu. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oh, kami persembahkan tubuh kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya, Yesus. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Ditinggikanlah nama-Mu, Raja segala raja, Allah yang besar. Iranalabaya sandarararabaya se. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan dimuliakan. Engkau yang layak menerima sembahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Segenap hidup kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bersama kita katakan, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Karena Dia adalah Tuhan Allah yang besar, Tuhan Allah yang agung, Allah yang mulia. Tidak ada yang seperti Dia, tidak ada yang seperti Yesus. Sebab itu berikanlah penyembahan kepadanya, berikanlah hormat kepadanya. Dia patut dipuji, patut disembah pagi hari ini saudara. Mari katakan, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Yesus besar, Yesus besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau,
Tiada seperti Engkau, Yesus besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tidak ada kasih seperti kasih Yesus. Manusia hanya baik kepada orang yang berbuat baik. Manusia rela mati kepada orang yang berbuat baik, kepada orang yang membelanya. Tapi Yesus mati bukan kepada orang baik. Yesus mati kepada penjahat-penjahat. Yesus mati kepada orang berdosa. Yesus mati kepada orang yang menganiaya dia. Yesus mati bagi kita, bagi saya dan saudara. Sebab itu apakah yang dapat kita lakukan? Apakah yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Tidak ada. Kecuali kita bisa datang, memuji dan menyembah. Biarlah penyembahan kita sungguh-sungguh menyenangkan hatinya. Penyembahan yang berasal dari hati kita. Peninggian yang berasal dari hati kita. Persembahkanlah pada saat pagi hari ini, saudara. Sekali lagi bersama kita katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Yesus besar, Yesus besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Yesus besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sesungguhnya tidak ada Allah yang seperti Engkau. Hanya Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Engkau yang mati bagi kami Tuhan. Engkau berbilur-bilur, Engkau diremukkan untuk menebus kami dari segala dosa, pelanggaran, kejahatan kami ya Tuhan. Sebab itu pada saat ini kami menyadari betapa penderitaan-Mu untuk menyelamatkan kami. Biarlah kami memberikan segala penghormatan bagi-Mu saja ya Tuhan. Hidup kami memuliakan Engkau. Sebab kami tahu ya Tuhan, hidup yang kami hidupi ini adalah karena anugerah. Adalah karena pemberian. Seharusnya kamilah yang mati untuk menebus dosa kami. Tetapi tidak sanggup apapun yang kami lakukan untuk membayar hutang dosa kami ya Tuhan. Hanya darah Yesus. Hanya kasih Yesus. Dan darah-Mu Engkau curahkan untuk menebus kami dari segala dosa kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami juga terus memberikan hidup kami kepada orang banyak. Apa yang Kau lakukan bagi kami. Biarlah juga Tuhan kami dapat meniru, mencontoh, meneladani kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sadar siapa kami Tuhan. Kami hanyalah debu cacing tanah, orang pendosa pemberontak. Tapi oleh karena kasih-Mu Engkau selamatkan kami. Kau bawa kami menjadi anak-Mu, Kau angkat kami menjadi mulia di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Allah yang setia. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya. Kami akan terima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah. Berfirmanlah. Nyatakanlah kuasa-Mu bagi kami pada saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, kami berdoa. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Besarlah kasih Tuhan bagi kita semuanya. Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menolong kita. Pagi hari ini, saudara, kita akan baca firman Tuhan dari
Yesaya 53 ayat 8 sampai ayat 12, Saudara. Firman Tuhan ini akan memberkati kita. Yesaya 53 ayat 8 sampai 12. Puji Tuhan. Ya, karena begitu banyak berkatnya dalam pasal ini, Saudara, maka saya putuskan untuk kita baca 2 kali. Kemarin sudah kita baca, Saudara, tapi saya akan sampaikan lagi kepada kita ayat ke-8 sampai ayat yang ke-12. Mari, Saudara, kita sama-sama membaca. Bacalah di rumah Alkitab Saudara. Saya, Ibu Esther, akan membacakannya untuk kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia putus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburannya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Allah akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dipikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti mereka. Ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin, puji Tuhan, Saudara. Ini firman Tuhan bagi kita dari Yesaya 53 ini, Saudara. Kemarin kita sudah memulainya dari ayat yang pertama, Saudara, bahwasanya Yesus telah menderita, Saudara. Yesus dicambuk, Yesus dihina, direndahkan, bahkan tidak ada rupa seorang manusia pun lagi padanya, Saudara. Secara ketampanan, secara duniawi tidak ada padanya, sehingga kita tidak lagi menginginkannya, sehingga manusia tidak lagi menginginkannya. Bahkan orang Yahudi, bangsa Yahudi menolak, tidak menerima Yesus, Saudara. Tapi sesungguhnya ayat yang kelima berkata, Saudara, dia berbilur-bilur, dia ditikam, dia menderita, Saudaraku yang kekasih. Namun kesembuhanlah yang diberikan kepada kita, keselamatanlah yang diberikannya kepada kita, Saudara. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, kita telah sembuh. Jadi semua yang sakit pada saat ini, terimalah kesembuhanmu, Saudara. Karena Tuhan Yesus telah berbilur-bilur untuk menyembuhkan kita. Nah, ayat yang ke-8 itu, ayat yang ke-7 dikatakan dia niaya, tetapi membiarkan dirinya ditindas. Dia tidak membuka mulutnya, dia tidak memberontak, Saudara. Ya, dia dengan sabar untuk memikul salib itu untuk menebus kita, Saudara. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Jadi Yesus mengalami itu, Saudara. Semuanya dilakukannya untuk kita. Yesus disalib, dicambuk, Yesus dianiaya untuk keselamatan kita, Saudara. Nah, puji Tuhan. Dikatakan di sini, Saudara, ya, orang, ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Nah, Saudara, jadi memang saudaraku, ya, pasal ini mengatakan bahwasanya Yesus itu ya mati bersama-sama dengan orang fasik, bersama-sama dengan orang berdosa. Ya, tentara Romawi bermaksud, Saudara, untuk menguburkan dia bersama-sama dengan penjahat. Nah, untuk menguburkan dia dengan penjahat, dan matinya pun di antara orang-orang penjahat-penjahat. Sesungguhnya dia disamakan sebagai orang penjahat, padahal tidak ada sedikit pun kejahatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia sungguh sangat baik, teramat baik. Namun dipikulkan segala kejahatan itu, bahkan dia mati dikuburkan di antara penjahat-penjahat, Saudara. Ya, sekalipun ia tidak pernah berbuat kejahatan,
sekalipun ia tidak pernah berbuat kekerasan dan tidak ada tipu di dalam mulutnya. Kasihlah semata-mata yang ada di dalam Yesus. Kasih kebaikanlah yang ada padanya. Tapi semua ditimpahkan ini kepada Tuhan Yesus untuk saya dan untuk saudara. Untuk keselamatan kita, saudara. Jadi marilah saudara, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Amin, saudara. Jadi Allah memang berkehendak, saudara. Anaknya itu Yesus Kristus diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Kalau penjahat-penjahat itu mereka bangga, mereka dengan sombongnya, dengan gagahnya, mereka berkata, mari kita salibkan dia, mari kita salibkan dia. Mereka menari-nari, mereka seperti orang mabuk untuk menganiaya Tuhan Yesus itu. Dan sangat menghina Tuhan Yesus itu. Mereka tidak tahu sesungguhnya Bapa mengutus dia dengan maksud untuk menyelamatkan manusia. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga ia mengorbankan, kalau dalam terjemahan yang lain berkata, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Yesus sudah menjadi korban bagi kita. Saudara, dia datang bukan hanya untuk sekedar datang, tapi dia datang untuk menyelamatkan kita. Dan cara untuk menyelamatkan kita tidak ada yang lain. Karena terlalu besar, terlalu mahal harga yang harus dibayar. Terlalu besar dosa kita, terlalu banyak dosa pemberontakan kita itu. Ya. Tidak dapat diberikan, dibayar. Saudara, dengan harta, bahkan dengan nyawa kita sendiri. Karena kita adalah orang berdosa. Kita harus tebus dengan darah, dengan nyawa, dengan korban. Dan hanya Yesuslah yang tidak berdosa. Hanya Yesuslah yang sanggup untuk menyelamatkan kita. Kitab Mazmur berkata, terlalu besar harga yang harus dibayar supaya kita tidak melihat kematian itu. Supaya kita dibebaskan dari dosa itu. Dan hanya Yesuslah yang sanggup membayarnya. Yaitu dengan mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, berbilur-bilur. Dengan demikian, kita telah ditebus, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, bukan dengan harta dunia ini, tapi kita ditebus dengan darah Yesus, darah yang mahal itu, saudara. Darah Yesus tertumpah di Kalvari untuk menyelamatkan kita. Dan dikatakan apabila Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Nah, kalau memang Yesus meminum cawan dosa itu, kalau memang Yesus mau menyelamatkan manusia, caranya harus dengan mengorbankan dirinya. Itu sebabnya karena dia sudah tahu, saudara, dia tidak perlu membuka mulut. Dia tidak perlu berontak. Dia tidak perlu melawan orang-orang pemberontak itu. Yang menganiaya Yesus itu. Makanya kita perlu tahu. Yesus itu berjalan dengan sabar. Dengan penuh kasih. Dengan tulus. Karena apa? Karena dia sudah tahu. Dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia. Kalau kita tahu pada saat ini, tantangan, pergumulan, masalah, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, di dalamnya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nikmati saja, saudara. Tidak usah kita menggerutu, tidak usah kita mengeluh, tidak usah kita putus asa. Karena firman Tuhan berkata, dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Hal-hal kesulitan, kesukaran yang kita hadapi dalam hidup ini, saudara, tidak usah kita mengeluh. Karena kita tahu, saudara, bahkan masalah sekalipun yang mungkin menurut perasaan kita begitu berat, begitu besarnya masalah, tantangan yang kita hadapi, itu hanya sebagai batu loncatan, ujian bagi kita. Di manakah orang, saudaraku, mau naik kelas tidak diuji dulu?
Semakin besar ujiannya, semakin tinggi kita di bawah. Semakin besar upah yang menantikan kita. Jadi marilah saudara, kita isi hati kita isi pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga seperti Yesus menjalani salib itu, Kalvari itu, aniaya itu, dia tidak membuka mulutnya. Dia tidak melawan. Dia tidak menjawab sepatah kata pun. Karena dia tahu untuk itulah dia datang. Karena dia tahu dengan dia menjalani itu, maka keselamatan besar terjadi atas dunia yang percaya kepadanya. Sebenarnya keselamatan itu sudah disediakan untuk seluruh dunia. Hanya seluruh dunia ini tinggal percaya saja, menerima dia saja. Namun keselamatan itu ibaratnya sesuatu sudah tersedia. Ini tembak kacamata saya di sini sudah tersedia. Saudara, nanti saya selesai, saya masukkan kacamata saya ke situ. Sudah tersedia, sudah ada. Keselamatan itu sudah ada, sudah disiapkan oleh Tuhan. Tinggal hanya membuka hati saja seluruh dunia ini. Supaya setiap orang yang percaya, tinggal percaya saja dan menerima Yesus, mengikuti jalan-jalannya. Maka dia akan selamat, tidak akan menerima kematian, penghukuman neraka itu, saudara. Nah, tapi banyak orang yang tidak tahu. Untuk itu, kita diminta oleh Tuhan, supaya kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Supaya kita menjadi alatnya Tuhan untuk menceritakan Yesus. Supaya sebanyak mungkin orang, supaya tidak ada orang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Itulah kehendak Tuhan. Sudah Tuhan sediakan. Jadi mari saudara, semua pendoa-pendoa di pagi hari ini, mari kita mengerti tujuan hidup kita ini. Ataupun hal-hal apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita, saya dan saudara sudah menjadi anak Tuhan. Saya sendiri tidak mau anak saya hidup dalam kesusahan, menderita. Begitu dikatakan, mak lapar gitu. Wah, langsung saya berpikir, apa yang saya masak untuk anak saya? Apa yang saya kasihkan untuk anak saya ini? Lapar, mak, gitu. Wah, nasi selalu ada. Tapi apa ya? Apa yang saya masakkan? Mungkin ada nugget, mungkin ada ikan, mungkin ada ayam di kulkas. Ada sayur, langsung saya masakkan ini, nak. Memang ada waktu. Ada waktu untuk menunggu mamanya masak. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan, lebih daripada saya, cepatnya Tuhan itu untuk mengerjakan segala sesuatunya untuk kita. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, saudara. Mari kita semakin cinta, semakin sayang kepada Tuhan. Semakin sayang kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Makin menghormati Tuhan, makin teguh. Tidak ada satupun yang bisa membimbangkan kita. Tapi kita sungguh-sungguh yakin dan percaya kepada maksud baik Tuhan. Kalau dia, Allah hendak meremukkan dia, kalau dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi, ternyata Yesus menyerahkan nyawanya. Maka Allah meremukkan dia. Maka dia disalib, maka dia mengalami seluruh penderitaan yang demikian rupa. Karena apa? Jadi, Yesus memilih untuk menyelamatkan manusia atau tetap tinggal di sorga sana. Kalau tetap dia tinggal di sorga sana, maka kita akan masuk neraka semuanya. Jadi benih itu harus mati, harus jatuh ke dalam tanah, dan mati, maka dia akan hidup, akan menghasilkan banyak buah. Kita harus mati. Yesus harus mati untuk menyelamatkan kita. Kalau kita mau menyelamatkan keluarga kita, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, kita harus mati terhadap diri kita sendiri. Mati terhadap ego kita, mati terhadap kesombongan kita, mati terhadap siaku kita, mati terhadap kepentingan diri kita sendiri. Hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Yesus mati, saudara, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Untuk menyembuhkan saudara dan saya. Nah, puji Tuhan, saudara, ya. Sesudah kesusahan jiwanya, nah umurnya akan lanjut, dikatakan saudara, ayat 10 ya. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Nah, saudara,
Tuhan lihat keturunannya itu. Siapakah keturunannya? Yaitu kita. Tuhan lihat saudara kita. Dan umurnya akan lanjut. Dia bangga, dia bersuka cita, saudara. Umurnya akan lanjut katanya apa, saudara? Padahal dia mati. Iya kan, saudara? Padahal dia mati. Kalau dikatakan umurnya akan lanjut. Kalau orang mati berapa tahun umurnya? Ya 60, 70, 80, 90 tahun. Baru dipanggil oleh Tuhan. Yesus dikatakan di sini umurnya akan lanjut. Padahal dia sudah mati. Saudara, bentar dia akan mati sebelum waktu penyaliban itu, waktu penganiayaan itu dia mati. Kenapa dikatakan umurnya akan lanjut? Dia akan bangkit dari kematian itu. Maka umurnya akan lanjut. Dia tidak tetap tinggal dalam kubur. Dia tidak tetap tinggal dalam kematian. Tapi setelah dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit, dia hidup untuk selama-lamanya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu, dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus berkuasa. Kita menyembah Yesus yang hidup. Dia tidak mati. Umurnya lanjut. Padahal dia sudah mati pada waktu itu. Tapi dia tidak tinggal dalam kematian itu. Hanya 3 hari dia ada dalam kubur itu. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia menunjukkan, dia menampakkan dirinya. Saudara, Tuhan kita hidup. Tuhan kita berkuasa. Dan dia melihat keturunannya. Hatinya berbangga melihat keturunannya. Kita dilihatnya. Seperti seorang ibu yang melahirkan, saudara. Dia sungguh sangat bergumul menderita dalam menanti kelahiran itu, saudara. Ya sehari 2 hari mungkin atau beberapa jam begitu di antara hidup dan mati seorang ibu itu. Tapi ketika dia melahirkan, hilang rasa sakit itu. Lupa semuanya. Demikian Yesus setelah kematiannya bangkit dari kematian itu, saudara. Ya, dia melihat saudara dan saya. Dia bersuka cita, dia bangga pada saat ini. Terlebih saudara, ya ketika kita naik kelas, dia bangga. Wah, dia angkat jempol kepada saudara. Ya. Kemarin saya membeli seragam anak saya, saudara. Yang selama ini anak saya SD, 6 tahun SD. Dan minggu depan, hari Senin dia akan masuk SMP. Sudah akan memakai seragam putih biru. Dia memakai seragam SMP, hati saya bangga. Oh, anak saya sudah besar. Anak saya sudah semakin dewasa. Dia pakai celana panjang. Ada baju olahraganya celana panjang. Yang selama ini pakai celana pendek, sekarang pakai celana panjang. Anak saya sudah besar. Dengan bangga, dengan bersuka cita. Saya mempersiapkan bajunya. Saya setrika, saudara. Saya siapkan buku-buku SMP. Saya simpan buku-buku SD. Saudara, saya senang, saya bangga. Hampir-hampir saya, saudara, mencucurkan air mata. Saudara, anakku ternyata sudah SMP, Tuhan. Sudah naik kelas. Sebelum naik kelas ada ujian. Tuhan Yesus bangga. Tuhan Yesus senang ketika kita terus naik kelas. Ketika kita terus semakin mengerti kehendaknya. Dia tidak mengingat penderitaannya itu. Dia disalib. Saudara, dia bangga melihat kita semuanya. Biarlah Tuhan Yesus bangga melihat kita di pagi hari ini, saudara. Umurnya lanjut. Dia melihat keselamatan. Dia melihat keturunannya. Dia lihat saudara dan saya pada saat ini sedang berdoa. Sedang membanggakan dia. Nah, kalau anak saya berkata, mamaku ini, mamaku, sayangku, cintaku. Hati saya senang berbunga-bunga, saudara. Ketika Yesus mendengarkan saudara, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesusku, aku cinta kau. Oh, hati Tuhan Yesus berbunga-bunga. Dia tidak ingat segala penderitaan aniaya mahkota duri itu, saudara. Mendengarkan pujian dari umat tebusannya.
mendengarkan penyembahan, mendengarkan seruan dari saudara. Sehingga begitu cepatnya Yesus, saudara, memberkati saudara. Yesus menyembuhkan saudara. Yesus memulihkan usaha saudara. Ya. Dia lihat kita naik kelas. Dia lihat kita bertambah dewasa. Dia lihat kita bertambah-tambah dapat dipercaya. Oh, saya sangat bangga. Ini handphone kita, handphone saya, link kita ini saudara, ya beberapa, hampir seminggu saudara. Benar-benar 1 minggu dibaca orang saudara. Siapa-siapa saya suruh saudara, karena saya agak kurang ngerti. Siapa-siapa sudah saya suruh, tolong dong yang tahu. Gak bisa lagi katanya. Puji Tuhan saudara. Anak saya Abraham Morris kemarin kotak-katik lagi. Begini mak, begini caranya. Dia ambil. Udah saya bikin dari laptop ya mak. Jangan dari handphone. Saya bikin dari laptop. Bisa saudara. Wah betapa saya bangga. Betapa saya sangat suka cita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hampir saya mau nangis. Terima kasih Tuhan. Engkau hebat. Engkau luar biasa. Kenapa saudara? Karena kalau saya tidak berdoa pagi. Rasanya saya berdosa. Karena saudara sudah mungkin standby saudara untuk selalu lihat-lihat, buka-buka handphone saudara. Udah mulai belum? Terlambat pun saya rasa berdosa, rasa bersalah rasanya saudara. Ya, apalagi ketika link doa ini sudah tidak bisa lagi dibuka. Aduh, saya berdoa berkati Tuhan para pendoa-pendoa yang biasa ikut bersama dengan kami. Berkati mereka Tuhan. Dan memang saudara banyak yang tidak ikut pada saat ini. Namun saya percaya saudara bagikan lagi saudara. Kembali akan kita berdoa bersama-sama. Saudara, Tuhan akan memberkati kita semuanya. Tuhan lihat kita makin dewasa. Tuhan bisa semakin percaya kepada kita. Tuhan akan percayakan saudara. Awalnya saudara, saya tidak mau laptop saya dipegang oleh anak saya. Ya, nanti rusak, saya akan pakai ini untuk doa. Tapi sekarang saudara, sudah saya percayakan sama dia. Bahkan sama saya saudara nggak saya pegang lagi. Dia yang pegang. Dia pegang untuk pelayanan. Dia pegang untuk dia belajar saudara. Ya saya bangga, saya bersuka cita. Karena apa? Dia sudah tahu. Kalau tadinya dia pakai hanya game-game. Saudara, saya simpan saudara. Ya, jangan gitu. Ini untuk belajar dan untuk pelayanan. Dan sekarang dia pakai untuk belajar, untuk pelayanan saudara. Saya sangat bersuka cita. Saya percayakan. Saya tidak minta-minta lagi. Udah, dia sudah tahu. Begitulah Tuhan kepada kita, saudara. Ketika Tuhan telah percaya kepada kita, maka Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi. Karena dia tahu kita tidak menyalahgunakan apa yang dipercayakannya kepada kita. Tapi kita akan mengelola dengan baik. Kita akan pakai apa yang diberikannya, yang dipercayakannya itu kepada kita untuk memberkati banyak orang. Kita pun puas, kita pun diberkati, tapi kita membagi kepada orang lain. Termasuk juga berita Injil itu saudara. Kita menikmati kelepasan, kebebasan, sukacita, damai. Segala sesuatu yang kita dapatkan daripada Tuhan, tapi dengan bangga, dengan sukacita, kita menceritakan Yesus kepada orang-orang yang lain. Puji Tuhan saudara. Dan saudara, Yesus menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan ayat 12. Yesus menyerahkan nyawanya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ada upah atas pengorbanan itu. Apakah itu saudara? Orang-orang besar dikaruniakan oleh Bapa di sorga kepadanya. Sebagai rampasan. Orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang kalau bagi kita pada saat ini, orang-orang kaya, orang-orang mendukung kita, orang yang mendukung pelayanan kita, orang yang mendukung usaha kita, orang yang mendukung ya segala bisnis kita, apapun usaha kita. Tuhan kirimkan orang-orang yang membantu kita. Ya, Tuhan kirimkan orang-orang yang mau menolong kita. Itu dikatakan di sini, ia memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Orang-orang kuat, orang-orang yang tidak menyerah. Orang-orang yang tidak cengeng, orang-orang yang bisa diandalkan, bisa diharapkan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Tidak ada pengorbanan tanpa upah.
Setiap pengorbanan ada upah yang besar. Jadi, saudara jangan segan-segan berkorban. Berkorban apakah itu? Berkorban perasaan, berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban uang. Tidak ada pengorbanan tanpa upah. Pengorbanan selalu disertai dengan upah, saudara. Jangan cari upah. Berkorbanlah, maka upah akan mengikut. Kita nggak usah cari-cari upah, saudara. Berkorbanlah seperti Yesus. Dia mengorbankan nyawanya, dia mengorbankan darahnya, dia mengorbankan dirinya, maka Allah memberikan kepadanya, saudara, orang-orang besar. Orang-orang besar sebagai ganti penyerahan nyawanya. Dan tak terhitung jumlahnya. Banyak, saudara, banyak. Oh, lebih daripada pengorbanan, upah selalu lebih besar daripada pengorbanan. Tuaian selamanya lebih besar daripada taburan. Naburlah, nabur. Nabur doa, nabur kasih, nabur senyum, nabur keuangan. Taburlah apa yang bisa saudara tabur, saudara. Maka kita akan menuai lebih daripada taburan kita. Nah, Yesus mengorbankan dirinya. Maka dia menuai sejumlah besar orang banyak. Bahkan juga bukan orang-orang lemah, tapi orang-orang kuat. Orang-orang besar. Ya, dia menuai orang-orang besar, dia menuai orang-orang kuat ganti pengorbanannya, ya, karena dia telah menyerahkan nyawanya dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Nah, dianggap dia sebagai pemberontak, dianggap dia sebagai pendosa, sementara dia tidak berdosa, saudara. Yesus sudah melakukannya. Kalaupun saudara diperhadapkan seperti itu, saudara, teguhlah di dalam Tuhan. Sepanjang kita benar, motivasi benar, tujuan kita benar, sekalipun dianggap kita sebagai pemberontak, bahkan diperhitungkan sebagai orang pemberontak, sebagai orang pendosa, jangan khawatir. Yesus pun sudah mengalami yang demikian. Tetapi saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dan ia berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jangan lupa berdoa, saudara. Apapun dikatakan orang kepadamu, doakan dia. Sebab Yesus di sini, dia berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah, dia dianggap sebagai pemberontak, tapi Yesus sendiri berdoa, bersyafaat sampai pada saat ini. Yesus imam besar agung kita. Yesus sampai saat ini berdoa untuk membela kita di hadapan Bapa. Siang malam Yesus berdoa untuk membela kita, umatnya, biji matanya, saudara. Jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ada orang yang menggosipi, kalau ada orang merendahkan, kalau ada orang yang menghina, yang menganggap engkau pendosa, pemberontak, berdoa. Jangan balas. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi seperti Yesus, dia berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah, saudara, Yesus berdoa, Yesus bersyafaat. Inilah yang berkenan kepada Tuhan. Doakan dia. Siapa yang menyakiti hatimu, mertuamu, suamimu, siapa, saudara? Doakan dia. Yesus menjadi pendoa. Yesus menjadi pendoa syafaat. Jangan kita terus hidup di dalam kebencian, kekecewaan, putus asa, sakit hati. Jangan, saudara. Tapi hidup dengan sukacita. Hidup dengan damai. Suka berdoa syafaat. Sehingga Tuhan akan melimpahkan kuasanya, pengurapannya. Yesus, saudara, akan mempercayakan lebih lagi kepada kita. Tuhan lihat kita sudah dewasa. Seperti saya tadi kepada anak saya. Oh, ternyata anak saya sudah bisa menolong saya. Sudah banyak membantu saya. Yang tadinya saya yang mengerjakan ini, dan itu. Tetapi sekarang sudah semakin dewasa. Sudah ada yang dilakukannya. Sudah bisa, bahkan sudah banyak menolong saya. Sehingga saya semakin, saudara, mempercayakannya. Saudara, pelan-pelan nanti saya, saudaraku yang kasih, akan melatih dia untuk hal-hal yang lebih lagi. Ya, melatih dia untuk bawa motor, melatih dia untuk bawa mobil, saudara. Sehingga saya pun nanti dibawanya naik mobil, saudara. Betapa saya menikmatinya, saudara. Sekarang jangan dulu. Nah,
Terlebih saya lihat badannya tinggi, kakinya panjang. Ya saudara, wah cepat dia nanti saudara. Saya melatih dia lebih cepat lagi saudara. Saya lebih lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Sudah semakin besar, makin bertumbuh dewasa. Bisa dipercayakan saudara. Biarlah kita, saudara semua yang ada di doa pagi ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya Tuhan, sehingga Tuhan mempercayakan hal-hal yang lebih besar, hal-hal yang lebih dahsyat. Sehingga mulut kita akan memuji-muji Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, ini firman Tuhan yang menguatkan kita pada saat ini. Berikan kemuliaan, berikan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Kuberi kemuliaan dan hormat. Haleluya. Mari kita nyanyi kepada Tuhan. Kuberi kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang besar. Engkau Tuhan Allah yang baik. Hebat dan dahsyat perbuatanmu bagi kami. Kau mati disalibkan Tuhan. Kau berbilur-bilur, engkau menderita ya Tuhan. Kepadamu ditimpakan segala dosa, pemberontakan, sakit, penyakit kami yang kau telah memikulnya di dalam tubuhmu di kayu salib. Supaya kami yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Biarlah hidup kami ini untuk kebenaran. Hidup untuk menyenangkan hatimu. Hidup memuliakan engkau. Engkau adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Hidup kami untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarkan kami semua umat-Mu Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sebagai orang-orang yang dapat dipercaya. Jadilah kami hamba-hamba-Mu yang memuliakan engkau, menyenangkan hati-Mu. Engkau berkehendak ya Bapa untuk meremukkan Yesus. Kalau Yesus mau menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Penderitaan yang kami alami. Tuhan, biarlah kiranya itu Tuhan membuahkan hasil upah yang begitu luar biasa. Karena kami mau mengorbankan perasaan kami, waktu kami, siaku kesombongan kami. Kami persembahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau mengorbankan waktu kami, tenaga kami, perasaan-perasaan kami, bahkan juga uang kami, materi kami ya Tuhan. Kami akan menerima upah yang besar. Kami akan melihat orang-orang yang diselamatkan. Kami melihat orang-orang hidupnya dipulihkan. Kami melihat orang-orang hidupnya disembuhkan. Dalam nama Yesus mengalir kuasa-Mu bagi kami pagi hari ini Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu. Dan biarlah roh doa syafaat, roh Yesus itu terus bekerja dalam diri kami Tuhan. Kami tidak perlu membalas. Kami tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi seperti Yesus berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Yang menempatkan dia di antara pemberontak. Yang memperhitungkan dia sebagai orang berdosa. Yesus bersyafaat. Sama seperti Yesus bersyafaat pada saat ini. Kami pun akan bersyafaat. Kami pun akan berdoa untuk keluarga kami. Untuk sekeliling kami, untuk orang-orang menyakiti kami. Ampunilah mereka, selamatkanlah mereka, berkatilah mereka, bukakan mata rohani mereka. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu mengalir, sadarkan mereka Tuhan. Biarlah mereka datang kepada Yesus, percaya kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai penebus bagi mereka ya Tuhan.
Karena mereka tidak mengerti firman-Mu. Sehingga mereka, Tuhanku, melakukan demikian. Sekiranya mereka mengerti, sekiranya mereka melihat, sekiranya mereka tahu, tentu mereka tidak melakukan demikian. Itu sebabnya kami penuh dengan belas kasihan. Kami mengasihi mereka, kami memberkati mereka. Berkati mereka pagi hari ini. Dalam nama Yesus, selamatkanlah jiwa-jiwa ya Tuhan di sekeliling kami. Selamatkan keluarga kami ya Tuhan. Selamatkan tetangga kami, lingkungan kami. Bahkan teman-teman sahabat kami. Selamatkan mereka, berkati mereka. Kuasa-Mu mengalir dan limpah bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mengalir kuasa-Mu bagi hamba-hamba-Mu pada saat ini. Sebentar mereka akan melakukan aktivitas mereka. Berkati mereka. Sehat, teguh, kuat. Menjadi berkat, sukacita melimpah-limpah daripada Yesus menyertai mereka. Keberhasilan, keberuntungan menjadi milik mereka ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan atas setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Ini doa kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Bersama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita, saudara. Selamat beraktivitas. Haleluya. Tuhan berkati kita semuanya.